Sejak tahun 2015, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Indonesia. SDGs berisi 17 tujuan dari 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Salah satu contohnya adalah pada tujuannya yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Sebelumnya, Bank Dunia pada tahun 2014 mengingatkan bahwa terdapat 780 juta orang tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Pada tujuan SDGs yang ke-6 dijelaskan bahwa fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Seperti yang kita ketahui, kita sudah memasuki era yang lebih canggih dengan berbagai teknologi dan inovasi. Tetapi, apakah hal tersebut sudah memberikan implementasi terhadap tujuan SDGs ini? Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, tercatat hingga tahun 2018 belum ada provinsi yang memiliki akses air minum layak sampai 100%. Daerah pedesaan hanya sampai 64,18%. Sementara di wilayah kota telah mencapai 81,55%. Beberapa provinsi lain di Indonesia juga masih memiliki akses air minum layak di bawah rata-rata nasional. Selain itu, masyarakat di Indonesia khususnya di pedesaan juga masih melakukan buang air besar sembarangan atau BABS di sungai, laut, atau bahkan di permukaan tanah. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan masih ada 8,6 juta rumah tangga yang anggota keluarganya mempraktikkan BABS per Januari 2020. Keadaan ini menyebabkan sekitar 150.000 anak Indonesia meninggal setiap tahun karena diare dan penyakit yang disebabkan sanitasi buruk. Namun, apakah sebenarnya terdapat implementasi yang nyata terhadap SDGs yang ke-6 ini? Kami menemukan sebuah daerah di Jakarta Timur yang sudah menerapkan sebuah program air bersih. Dengan bantuan Islamic Development Bank atau ISDB, warga Kecamatan Makassar, Kelurahan Makassar, RT 18 RW 3 melakukan program dari Pokja AMPL, yaitu sanitasi berbasis masyarakat atau yang lebih sering dikenal dengan nama Sanimas. Halo teman-teman, kami dari kelompok Pilar Air bersama Esther dan Paula sekarang lagi ada di Kecamatan Makassar, Kelurahan Makassar, RT 18 RW 3. Nah, kalian pernah denger gak sama yang namanya program Sanimas? Nah, kami di sini sekarang lagi mau wawancarain Pak RT-nya tentang program Sanimas. Yap. Dan juga kita mau mewawancarai warga gimana sih pembuatannya waktu itu, terus dampaknya gimana. Check it out. Setelah menanyakan kepada warga yang ada di tempat tentang alamat RT, kami langsung menuju rumah beliau. Setelah mendengar bahwa kami datang untuk mewawancarai tentang Sanimas, Pak RT langsung bersemangat dan mengajak kami ke tempat tersebut. Awalnya kan tempat kita banjir. Awalnya, di sini banjir. dulu banjir. Jadi banjir itu kayaknya air gotnya nggak berjalan gitu Mbak, karena udah dari dulu udah mampet gitu. Akhirnya datanglah IDB ke tempat saya. Kebetulan saya tanyain program ini gimana bagusnya. Nah, terus ada yang 10% buat lingkungan. Nah, lingkungan itu buat saluran air gitu. Sembari jalan aja ya. Jadi untuk 10%-nya buat lingkungan, jadinya kita bikin gorong-gorong dari hasil ini. Gorong-gorong mau di Gang Bima. Gang Bima itu sekitar 88 meter. Jadi benar-benar swadaya. Warganya yang buat, warga yang ngerjain. Jadi semuanya dari warga untuk warga gitu. Nah, kebetulan dulu warga sini buang kotoran ke kali. Jadi dengan adanya IPAL ini, makanya
bermanfaat banget gitu. Jadi warga tidak buang lagi ke kali lagi. Jadi disalurin di sinilah. Nih. Dan ini kan air kotor nih. Ini yang utuh gelondongan istilahnya buang air besar itu. Di situ disaring lagi jadi kecil. Nah di situ ada bakteri tuh. Yang nomor ini nih bakteri nih. Bakteri 2 nih kanan kiri. Nah yang nomor 3 itu di ujung tuh itu arang. Arang lagi sampai sono baru air bersih keluarnya. Ini tinggi, di bawahnya rendah. Coba lihat ke sini dah. Jadi model mangkok. Mangkok kan gitu tuh. Iya. Jadi ini tinggi. Oh, di bawah ini tinggi ke atas. Iya. Oh. Ini kan tinggi, itu kan rendah tuh. Kok bisa masuk gitu? Makanya diuruk. Oh. Diuruk tuh. Itu kan rendah. Bisa masuk ke sini. Oh, iya. Secara logika gitu. Nah, ini airnya nih. Oh, ini airnya. Air bersihnya yang keluar dari ini, supi tank. Nah, setelah ini jadi dapatlah ini. Apa nih, Pak? Ini hasil dari kerja keras kita. Oh. Kita yang ngerjain sampai diresmiin sama gubernur. Oh. Pak wali kota Oh, wali kota. Oh. Anwar ya, Bapak Anwar tuh nih. Biasanya dipakai buat 17-an gitu, Pak. 17-an orang nikah, arisan tempat bermain anak-anak, bermain di mana lagi dia tuh. Oh, iya. Cuman sifatnya buat untuk ininya. Jadi anak-anak motor mobil nggak bisa masuk. Waktu itu awalnya Bapak yang dikontak apa? Saya langsung saya sendiri yang dikontak dengan Pak lupa saya. Jadi ada orang Sanimas kemarin, dia nawarin program-programnya. Awalnya saya juga beratnya kan tanah ini kan izinnya kan harus kebetulan nih karena ini rumah mertua saya nih kan kontrakan ya diizinin. Tapi kalau orang lain belum tentu bisa. Bersamaan lagi berbarengan dengan pembangunan LRT. Galian itu ambrol, maksudnya paku buminya kan getar loh. Ini berpengaruh juga orang barengan sama ini. Iya, jadi dari 2015, 16 itu sampai berhenti dulu setahun, jalan lagi akhirnya tuh 2017, 18 diresmikan tuh. Kalau nggak salah tuh 2017 diresmikan. 2017. Iya. Jadi intinya sangat bermanfaat Sanimas ini buat warga kita. Selain nggak banjir lagi, apalagi tuh Pak dampak? Jadi dia warga hidup cara sehat, bermanfaat juga. Jadi tadinya dia ini ya dari kamar mandinya ininya, jadi dia benar-benar bersih gitu. Jangan sampai masuk, misalkan yang sekarang ini banyak softtek masuk rambut, itu yang bikin ini. Cuman ya kita ya harus informasiin ke warga gitu. Kesulitannya apa ya waktu itu? Sebetulnya sih kesulitannya sih nggak ada ya. Cuman kan emang kita dikejar harus buru gitu. Dan laporannya juga emang laporannya aja yang agak lambat. Pelaporan keuangan ininya gitu. Karena nggak sembarangan juga kayak gitu. Surat-surat izin sono sini-sininya, terus harus begini belum diteliti lagi. Itu yang memakan waktu luar biasa. Kalau untuk pengerjaan sih selagi duitnya masih ada, alhamdulillah lancar-lancar aja. Bahkan cetakan aja kita bikin sendiri. Cetakan untuk semacam gorong-gorongnya. Oh, itu Bapak bikin sendiri? Kita bikin itu, contohnya yang di ujung tuh yang kita dudukin. Itu model jadi kita cetak sendiri. Jadi semuanya kita kerjain sendiri gitu. Pemakai IPAL Sanimas itu masih aktif sampai sekarang. Berarti kalau sekarang tuh udah nggak ada yang dikerjain ya Pak? Ya paling per 6 bulan kita ini kerja bakti untuk pembersihan gitu. Jadi ada pembersihan juga, nggak sembarangan ini. Gitu. Saya juga sempat baca Pak di media. Jadi ibu-ibu di sini atau wanita-wanita di sini juga waktu itu ikut gotong royong juga. Iya, ikut bekerja. Ibu-ibunya kan semacam kayak nganterin makanan. Itu kan termasuk
termasuk ikut partisipasi gitu. Setelah mewawancarai Pak RT, kami juga mewawancarai beberapa warga setempat. Salah satunya adalah Pak D. Mugiono. Iya. Ini kan tadi dikasih tahu sama Pak RT. Iya. Ini kan dari tahun 2016 ya Iya. dibikinnya. Sebelum ada Sanimas ini gimana sih buat warga-warga sekitar? Wah, Gimana, kayak mana? jadi sebelum ada Sanimas, itu yang jelas kalau seperti musim hujan begini, itu air itu mungkin bisa sampai naik ya, nggak nampung itu. Ya katakan banjir. Nah terus keduanya itu seperti saya sendiri, sepeteng itu cepat penuh, itu 2 minggu sekali penuh. Jadi dengan adanya Sanimas ini, khususnya untuk saya ya mungkin pada umumnya itu cukup membantu. Jadi seperti saya sendiri udah nggak pakai sedot WC, itu udah kita langsung dari situ, dari segi pengeluaran juga sangat membantu. Bapak waktu itu ikut kerja bantu gotong royong kita Bapak? Iya. Itu Bapak kebantuin apa aja tuh misalnya? Ya sebisa saya, sebisa saya lah. Ya artinya kita bisa serabutan yang mana kita bisa, ya kita kerjakan gitu. Tapi ada juga tukangnya lah, ahlinya gitu. Ini manhole gitu ya? Iya. Ya. Tadi. Kayak mengganggu jalan gitu gak sih Pak pas bikinnya itu? Enggak ya? Ya yang jelas kalau soal mengganggu ya mungkin pastinya mengganggu, tapi nggak, bagi warga nggak ada masalah. Berarti dalam pembangunan itu Bapak sebagai warga di sini, misalnya kan walaupun ini jalannya sempit, nggak ada kayak gangguan atau kesulitan gitu ya di sehari-harinya ya? Nggak ada masalah. Jadi juga warga juga memaklumi. Masalahnya kan untuk kedepannya airnya kan terasa begitu Sanimas jadi kita pakai, seperti hujan juga langsung habis. Ini juga tadi dengar dari Pak RT ya, kalau awalnya tuh Pak RT yang ngajuin program untuk Sanimas ini, terus dikasih tahu ke warga-warga. Itu pas Bapak pertama kali denger, itu Bapak gimana tuh reaksinya? Ya kalau saya spontan langsung terima dengan senang hati. Karena waktu itu udah suka mengganggu juga ya di air-air sini. Betul. Jadi pas denger itu jadi malah bagus. Iya, saya setuju, sangat setuju. Berarti otomatis pas warga-warga denger berita itu 100% langsung pada setuju ya? Gak ada yang menolak? Nggak ada. Yang setahu saya tidak ada, dan banyak yang hadir pada saat itu. Yang jelas manfaatnya sudah saya rasakan, jadi sangat membantu. Itu gotong royongnya dulu seberapa sering Pak? Kayak seminggu sekali atau setiap hari gitu? Ya pada saat itu kita membangun sih ya hampir tiap hari pada saat membangun itu kan. Kalau Bapak sendiri menyarankan nggak program ini ada di daerah lain atau diterapkan di sini gitu? Nah kalau kita ini menyarankan di daerah mana ya juga belum tentu. Artinya warga yang belum tentu setuju kan. Berarti udah dari awal nih sebelum ada Sanimas memang warga di sini udah kayak solidaritas udah kuat gitu ya? Iya. Berarti gampang ya. Iya. Tapi memang kenyataannya kan sekarang kita tuh kalau hujan juga lingkungan enak. Iya, jadi mudah ya? Mudah. Air hujannya begitu banyak, tapi di sini udah ya artinya nggak seperti dulu. Iya. Oke deh, kasih banget. Melalui program Sanimas ini, banyak warga Kecamatan Makassar RT 18 RW 3 hidup lebih baik. Banjir lebih jarang, dan bahkan ekonomi mereka lebih mudah daripada yang sebelumnya. Seperti Pak D. Mugiono yang sebelumnya harus memanggil sedot WC 3 kali sebulan, sekarang dia bahkan tidak perlu sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya implementasi tujuan SDGs yang ke-6 di Indonesia, terkhususnya di daerah Jakarta Timur, Kecamatan Makassar, Kelurahan Makassar, RT 18 RW 3.